Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan membahas pengenalan matematika diskrit. Nah, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum masuk ke dalam pematerian, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan langsung mulai kepada materinya. Di sini kita akan membahas pengenalan matematika diskrit. Nah, pendahuluan sebenarnya matematika diskrit itu apa ya? Matematika diskrit adalah cabang matematika yang mempelajari struktur-struktur yang bersifat diskrit, tidak kontinu, seperti bilangan bulat, graf, dan pernyataan logis. Ciri utama matematika diskrit adalah menggunakan nilai diskrit, finite atau countable, tidak melibatkan perubahan yang kontinu, seperti kalkulus contohnya. Baik, lanjut ya. Pentingnya matematika diskrit untuk relevansi dasar untuk ilmu komputer digunakan dalam algoritma, kriptografi, teori graf, dan lain-lain. Aplikasi analisis jaringan atau graf, desain sistem digital, pemrograman logika. Baik, kita lanjut ya. Cabang-cabang utama matematika diskrit. Yang pertama, logika matematika. Logika matematika ini dasar untuk pembuktian dan pemrograman. Yang kedua, ada teori himpunan, dasar struktur data. Yang ketiga, ada teori graf, pemodelan jaringan. Yang keempat, ada kombinasi atau penghitungan elemen diskrit. Yang ke terakhir ada teori bilangan, kriptografi, dan enkripsi. Baik, kita lanjut ya. Logika matematika. Nah, yang pertama kita akan membahas logika matematika. Logika matematika adalah cabang dari matematika diskrit yang mempelajari pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai benar, true atau salah, false. Logika matematika digunakan untuk memahami hubungan antara proporsi serta penyusunan argumen yang valid. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah. Operator logika terdapat empat, ada and, or, not, dan implies. Baik, sampai sini dapat dipahami ya. Kita lanjut. Teori himpunan. Nah, selanjutnya ada teori himpunan. Teori himpunan adalah studi tentang kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas disebut elemen. Objek-objek ini dapat berupa angka, huruf, atau elemen lainnya yang memenuhi suatu kriteria tertentu. Simbol-simbolnya. Di sini terdapat simbol pertama yaitu gabungan, lalu yang kedua irisan, dan yang ketiga simbol seperti ini adalah subhimpunan. Contohnya, A, himpunan satu dan 2, B, himpunan 2 dan 3. A gabungan B sama dengan satu 2 sama dengan himpunan satu 2 dan 3. Gitu. Baik, dapat dipahami ya? Kita lanjut. Graf tak berarah. Teori graf adalah cabang matematika diskrit yang mempelajari struktur diskrit berupa simpul, vertex, dan sisi edge yang menghubungkannya. Graf digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara objek-objek. Nah, lalu selanjutnya ada graf tak berarah. Jenis-jenis dan juga contoh aplikasinya. Jenis-jenis, graf tak berarah, sisi tidak memiliki arah tertentu, graf berarah atau di graf, sisi memiliki arah tertentu dari satu simpul ke simpul lain. Graf berbobot, setiap sisi memiliki bobot atau nilai tertentu. Nah, lalu contoh aplikasinya, jaringan sosial, representasi hubungan pertemanan atau koneksi antara pengguna. Rute transportasi, menunjukkan koneksi antara kota-kota dengan jarak atau waktu tempuh. Jaringan komputer menggambarkan hubungan antar perangkat dalam jaringan. Lalu ada kombinatorika atau tadi eh, yang sebelumnya itu salah ya, harusnya kombinatorika begitu. Kombinatorika adalah cabang matematika diskrit yang mempelajari cara menghitung, menyusun, dan memilih elemen dalam suatu himpunan diskrit, baik dengan memperhatikan urutan maupun tidak. Nah, konsep pentingnya itu ada dua, ada permutasi dan juga kombinasi. Permutasi ini bisa disebut dengan urutan elemen, dan kombinasi ini pemilihan elemen tanpa urutan. Tuh. Baik, lanjut. Kesimpulan.
Matematika diskrit merupakan dasar penting bagi ilmu komputer dan teknologi modern. Dengan mempelajari logika, teori graf, himpunan, serta teori bilangan, siswa dapat memahami sistem diskrit yang menjadi tulang punggung sebagai aplikasi teknologi. Selain itu, matematika diskrit membuka wawasan dalam memecahkan masalah secara sistematis dan terstruktur, menjadikannya alat yang esensial untuk analisis dan pengembangan solusi di berbagai bidang. Nah, baik. Alhamdulillah, pematerian kita telah sampai di ujung pemateri. eh Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.